Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di Galilea Community of Christ. Haleluya. Hari ini kita akan menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan lebih lagi mengenal melalui firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan kita puji namanya dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya. Sebab nama Tuhan yang besar. Mari sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, lebih sungguh lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari bertepuk tangan di dalam Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu nyatakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari bersuka, katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Siapa yang jiwa ditebus, lambaikan tangan. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang kami perlukan di setiap musim kehidupan kami. Sekalipun badai datang mendera, tapi kami percaya tangan-Mu yang kuat itulah yang menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih hati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan
Ya, shalom Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca, dengar dan renungkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Dan mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas kasih setiamu, kebaikan-Mu yang kami alami. Engkau bawa kami sampai pada hari ini. Kami boleh beribadah di hari Minggu ini. Dan karena itu firman-Mu kami selalu rindukan. Karena firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran, mengurapi setiap kami, membuka hati pikiran kami. Apa yang kami baca bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap firman akan mengubahkan kehidupan kami, membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, 2 ayat akan kita lihat. Yang pertama di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saudara sudah hafal ini ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kemudian di Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu, dengar baik bahwa kehidupan Kristen pada umumnya selalu diwarnai dengan ucapan syukur. Amin. Karena memang menjadi seorang Kristen itu esensinya selalu saya katakan 2 hal. Yang pertama adalah bersukacita dan yang kedua adalah mengucap syukur. Nah, dari mulai kelahiran sampai kepada kematian, perhatikan ucapan syukur senantiasa mewarnai hidup orang percaya. Cara hidup yang demikian yang senantiasa diminta oleh Allah di dalam Alkitab untuk dihidupi oleh umatnya. Betul? Nah, Alkitab sendiri mengisahkan tokoh-tokoh yang senantiasa belajar mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi. Tokoh-tokoh yang dimaksud antara lain, yang pertama misalnya Raja Daud. Kita bisa menemukan dengan membaca dalam Alkitab bagaimana Raja Daud menulis mazmur-mazmurnya. Mazmur-mazmur karyanya yang diilhami oleh Roh Kudus memberi inspirasi kepada kita dan memberi motivasi yang luar biasa kepada kita semua. Dalam keadaan senang, susah, tertekan, dikejar-kejar musuh, Daud selalu mengungkapkan bahwa Tuhan itu baik. Hal tersebut menjadi kata kunci yang acap kali Daud ucapkan di setiap pergumulannya. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Apapun situasi yang dia alami, dia tetap berkata, Tuhan itu baik. Nah, untuk sampai kepada pernyataan bahwa Tuhan itu baik, ya kan? Tentu Daud telah melewati suatu proses pemurnian batin daripada Tuhan sendiri melalui berbagai badai hidup yang dialaminya. Ya kan? Sampai pada titik pengakuan bahwa Tuhan itu baik, ya tentunya itu bukan sesuatu yang yang instan, tetapi sudah melalui proses yang dinamakan proses pemurnian batin
dari Tuhan sendiri. Daud dalam segala keadaan dia selalu berkata, Tuhan itu baik. Artinya dia selalu mengucap syukur. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak ngedumel. Karena dia tahu itu yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Rasul Paulus. Ya kan? Kita bisa membaca kisah Rasul Paulus yang secara transparan dipaparkannya di dalam Alkitab. Paulus adalah seorang rasul yang banyak berjerilah dalam pelayanan, banyak menderita, disesah, kerap kali tidak tidur, ya kan? Kerap kali dalam bahaya maut, dilempari dengan batu, masuk keluar penjara, dan terdampar dalam pelayanannya. Itu saudara bisa baca di 2 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 29. Ya. Kita lihat di 2 Korintus pasal 11 ya, pada ayat 24. Ya, 2 Korintus pasal 11 ayat 24 dikatakan begini, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ayat 29, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Nah, ini yang dia sampaikan kepada kita. Bahkan dalam surat-suratnya, Rasul Paulus memaparkan bahwa banyak hambatan, tantangan dan ancaman yang ia alami dan dia hadapi. Tetapi dari mulut Rasul Paulus tidak pernah berkata, ya, tidak pernah sekata pun keluar kata-kata sungutan, ngedumel, umpatan, frustasi, apalagi putus asa. Justru dari dalam penjara, Paulus memberi motivasi kepada orang Kristen di Filipi supaya mereka senantiasa mengucap syukur. Itulah dua pribadi yang memiliki mentalitas kerajaan surga, Daud dan Rasul Paulus. Mentalitas yang tidak tergoncang sekalipun dalam goncangan. Mentalitas pemenang sekalipun dalam kondisi terkekang. Apa yang Raja Daud dan Rasul Paulus lakukan seharusnya menjadi contoh bagi kita sebagai warga kerajaan surga. Amin. Kita mengucap syukur bukan pada keadaannya, tetapi kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Bahwa saya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bahwa sekalipun keadaan kita buruk, Tuhan pasti menolong
dan menunjukkan kebaikannya kepada kita, sehingga iblis tidak dapat tidak mendapat keuntungan atas kita. Nah, pertanyaan penting yang patut diajukan ialah, apa dampak dari mengucap syukur senantiasa dalam hidup kita sebagai orang percaya, pengikut Yesus Kristus? Nah, ada beberapa dampak yang terjadi dalam diri orang yang selalu mengucap syukur. Yang pertama, semakin mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri. Amin. Apapun keadaan, situasi dan kondisi yang kita alami dan hadapi, Allah tidak berdiam diri. Melalui mengucap syukur senantiasa, kita didasarkan bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu bereaksi bagi kita. Dia tidak pernah sedetik pun berdiam diri untuk tidak menolong kita. Dia tidak pernah berdiam diri dan berkata, kasihan deh lu. Ya kan? Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Rasul Paulus menulis begini di dalam Roma pasal 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dampak yang kita terima, dampak yang akan terjadi dalam diri dan hidup kita apabila kita mengucap syukur, kita semakin mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri. Yang kedua, kita semakin menjadi pribadi yang positif. Amin. Nah, melalui cara hidup yang senantiasa mengucap syukur, kita akan memiliki karakter atau kepribadian yang positif. Cara pandang dan cara pikir kita akan berubah dari negatif menjadi positif dengan membiasakan diri untuk selalu mengucap syukur. Rasul Paulus menuliskan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Ya. Jadi dengan mengucap syukur kita semakin menjadi pribadi yang positif. Yang ketiga, dengan mengucap syukur kita semakin menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Dengan selalu mengucap syukur, sebenarnya kita semakin bertumbuh secara rohani. Pertumbuhan secara rohani ini menunjuk kepada kedewasaan iman kita. Kalau kita tidak mengucap syukur atau kita bersungut-sungut, iya kan? Ngedumel, apalagi ya, berkeluh kesah dalam hidup ini, iman kita tidak bertumbuh. Kerohanian kita menjadi mati. Ya. Karena itu di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 Rasul Paulus menulis begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi dengan bersyukur kita semakin menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam iman. Yang keempat,
dengan mengucap syukur, dampak yang kita terima, kita semakin menjadi pribadi yang memiliki ucapan yang memberkati. Hidup yang selalu mengucap syukur akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama kita. Kata-kata kita senantiasa memberi semangat kepada yang patah semangat. Ya toh? Kata-kata kita memberi harapan kepada yang kehilangan pengharapan. Kata-kata kita akan memberi kekuatan kepada mereka yang berada dalam kelemahan. Kata-kata kita memberi penghiburan, ya kan, kepada mereka yang susah. Nah, intinya Bapak Ibu, melalui ucapan syukur yang kita lakukan senantiasa membuat kata-kata kita menjadi kata-kata yang memberkati orang yang mendengarnya. Karena itu penulis Ibrani menulis begini di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang Kristen, ya, esensinya adalah dua tadi ya, bersukacita, mengucap syukur. Nah, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan minta kita selalu mengucap syukur. Apa dampaknya? Yaitu ada 4 hal tadi. Yang pertama, ya, kita semakin mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri. Amin. Dengan mengucap syukur, kita semakin menjadi pribadi yang positif. Ya. Dan yang ketiga, dengan bersyukur, kita semakin menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Dan yang keempat, yang terakhir, kita semakin menjadi pribadi yang memiliki ucapan yang memberkati. Maka itu, marilah senantiasa mengucap syukur. Amin. Dan dalam doa pun, seperti yang dikatakan tadi, bahwa janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apa? Tentang apapun juga, ya kan? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Apa keinginanmu? Ya, bukan cuma kebutuhan, tapi Tuhan bilang keinginanmu. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Dalam doa yang bagaimana? Doa yang apa? Doa dan permohonan yang dengan penuh ucapan syukur. Jadi nyatakan keinginanmu di dalam doa dan permohonan yang disertai dengan apa? Mengucap syukur. Maka kita akan melihat doa kita dijawab oleh Tuhan. Bukan hanya kebutuhan, tapi keinginan kita Tuhan adakan bagi kita. Biarlah kita menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diajarkan untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, apapun situasi keadaan yang kami alami. Sebab kami mengucap syukur bukan karena keadaan, tetapi kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan dengan mengucap syukur, kami semakin mengerti bahwa Engkau tidak pernah berdiam diri. Engkau akan pasti menolong kami tepat pada waktunya. Dan dengan mengucap syukur, kami semakin menjadi pribadi yang positif. Kami juga menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Dan kami menjadi pribadi yang memiliki ucapan yang memberkati. Terima kasih. Kiranya apa yang disampaikan hari ini
menjadi sesuatu yang meneguhkan kami, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kami untuk berjalan di hari-hari yang penuh dengan kesukaran, yang jahat dan sukar ini. Kami percaya Tuhan akan ubahkan hari-hari kami menjadi hari-hari baik, hari-hari yang penuh dengan berkat, sukacita, damai sejahtera. Terpujilah Engkau, dan kami akan seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Setiap mereka yang memberikan korban persembahan syukur yang ditransfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan berkati setiap rupiah. Tuhan kenal mereka, hati mereka yang memberi dengan sukacita. Tuhan membalas 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Setiap pemberian Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Setiap pemberian itu memperbesar keuntungan mereka yang memberi. Kuduskan pemberian jemaat-Mu untuk dipakai di dalam pekabaran Injil-Mu, di dalam pelayanan yang dikembangkan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terpujilah Engkau, berkati kami semua. Sambil memberi, kami siapkan diri seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu diberkati, amin, lewat firman Tuhan pada hari Minggu ini. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi hikmat yang baru untuk kita lebih lagi berjalan bersama Tuhan. Dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan melalui Gereja Galilea Community of Christ, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer yang telah tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu dari rumah masing-masing mempersiapkan hosti dan anggur untuk masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan. Maha mulia, oh, oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan. Dan terindah Kau, Yesus. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui transfer ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan terus doakan kami supaya kami akan memiliki gedung secara permanen, ya. Tidak ada perkara yang mustahil, dan Tuhan pasti menolong. Dan jika kami belum bisa membeli 1 unit ruko, setidaknya kami bisa memperpanjang kontrak ruko ini supaya kami masih ada di sini untuk banyak hal dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Doakan ya Bapak Ibu ya. Dan setiap persembahan yang diberikan, kami selalu berdoa Tuhan akan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Baik, kita siapkan diri seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Siapkan elemen perjamuan kudus. Sambil mempersiapkan elemen perjamuan kudus, yaitu hosti dan anggur, saya akan membacakan di 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Baik Bapak Ibu, kalau sudah punya hosti dan anggur, kita berdiri, mari kita angkat ya. Kita angkat hosti ya di atas kepala kita. Dan saudara, saya mau bilang begini, bahwa kualitas hidup orang Kristen itu bergantung pada dua kata, percaya dan mengaku. Maka kita bukan hanya percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus, tapi kita juga harus mengakui. Demikian juga dengan darah, dengan anggur yang akan diubahkan menjadi darah Kristus. Kita bukan hanya percaya hal itu, tapi juga kita harus mengatakan. Sebab apa yang kita katakan dalam perjamuan kudus itu adalah kualitas hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita pegang, kita angkat, kita katakan bersama-sama. Katakan apa yang saya katakan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman virus sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari Bapak Ibu kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Kita pegang dengan tangan kita, kita angkat di atas kepala kita. Katakan bersama-sama apa yang saya katakan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku telah sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku telah sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku telah sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku telah sakit liver, tidak hepatitis. Aku telah sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Aku percaya Tuhan akan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku, tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku, apa saja yang aku kerjakan berhasil, mujizat dan terobosan menjadi bagianku, pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus.
yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Maka percaya, engkau yang sakit sudah disembuhkan. Hari ini engkau terima kesembuhan. Engkau yang letih lesu berbeban berat, hari ini diberikan kelegaan. Hari ini doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Hari ini Tuhan melawat engkau dan engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah kita terima. Kita ada di dalam dia di dalam kita, dia bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami yang sudah menerima tubuh darah Kristus, kami ada di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh perjalanan hidup kami. Kami yang sedang berjalan di lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Kami akan tiba di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Terima kasih Tuhan, kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Kami yang terikat oleh dosa sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami mengalami pemulihan. Kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap mereka yang beribadah hari ini Tuhan kenal, Tuhan berkati. Setiap mereka yang sudah memberikan persembahan Tuhan, Engkau kenal mereka semua. Maka setiap rupiah yang mereka berikan, euro ataupun dolar yang mereka berikan, Tuhan berkati dan dikuduskan untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan yang dikembangkan, dilaksanakan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati yayasan supaya mendapat gedung secara permanen, atau kalau kami belum bisa, yayasan belum bisa memiliki secara permanen, paling tidak bisa memperpanjang kontrak gedung ini supaya yayasan masih ada di sini dan juga gereja Tuhan masih ada di sini dan banyak hal yang bisa dikerjakan di sini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang telah beribadah bersama kami dan yang telah memberikan persembahan syukur. Mereka tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan. Apa yang mereka beri memperbesar keuntungan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bawa bangsa dan negara kami percaya ada dalam rencana dan rancangan Tuhan menjelang pemilihan umum 2024. Tuhan, Engkau memberkati setiap tahapan pemilu. Lebih daripada itu, hadirkan pemimpin, presiden yang takut akan Tuhan, dan diberkati bangsa ini, diberkati anak bangsa dan seluruh elemen bangsa ini. Kiranya Indonesia tetap aman, kondusif keamanannya bersama TNI dan Polri. Tuhan menjaga bangsa ini. Segala rancangan-rancangan jahat dari oknum-oknum tertentu yang merancang untuk mengubah dasar negara ini, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan kiranya tidak ada orang-orang yang anti toleransi di bangsa ini, orang-orang yang memiliki pemahaman dan orang-orang yang cenderung radikalis, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh-roh radikalis itu dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, karena bangsa ini bangsa yang besar, yang kaya, sehingga Tuhan bisa mensejahterakan seluruh anak bangsa. Berkati presiden yang ada bersama wakil presiden, pembantu-pembantunya, para menteri, diberkati semuanya, mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Juga pemimpin di daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, sampai tingkat RW RT, diberkati semuanya, memerintah dengan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan angkat tanganmu
Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Dan Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih untuk kebersamaan ibadah pada hari Minggu ini, dan ikuti terus channel Galilea Network, tayangan Sahabat Galilea yang tayang setiap Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan kiranya itu menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati, Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya bersama dengan Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.